Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu. Bapak Damang Pak. Alhamdulillah sehat Bu. Hari ini Pak Agus kabarnya akan melaksanakan coaching dengan coach Ibu Sinta ya Pak ya? Iya betul Ibu. Iya. Sebelum memulai proses coaching nanti, saya di sini berperan sebagai seorang pengamat atau observer ya Pak ya. Nah, yang nantinya akan melihat proses coaching Bapak ketika nanti bersama dengan Bu Sinta. Namun sebelum Bapak memulai percakapan, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian saya. Saya akan memberitahu Bapak sehingga Bapak juga tahu. Yang penilaian menjadi acuan saya itu ada 3 ya Pak ya. Yang pertama, saya harapkan ketika proses percakapan nanti Pak Agus sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Kemudian Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian jangan lupa Bapak ketika melakukan proses coaching nanti, Bapak menerapkan alur tirta dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Nah Pak, sebelum memulai coaching, saya akan mengajukan pertanyaan dulu kepada Bapak ya Pak ya? Iya boleh. Kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan selama proses coaching nanti? Yaitu mendengarkan aktif dan juga pertanyaan yang berbobot. Oh iya, ada 2 ya Pak ya? Iya, Mendengarkan betul. aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, okay. Nah dari 2 kompetensi tadi, kompetensi mana yang ingin sekali Bapak kembangkan Pak? Pertama saya ingin sekali mengembangkan pertanyaan yang berbobot agar coach dapat menggali potensi dan menemukan solusi yang tepat Bu ya untuk permasalahan yang dihadapinya. Oke, ada pertanyaan berbobot ya Pak ya? Ya betul. Perihal indikator ketercapaian, kira-kira indikator ketercapaian apa yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti Pak? Oke, adapun indikatornya, jadi nanti coach itu dapat memaksimalkan melaksanakan alur tirta dengan urut dan coach dapat menemukan solusi dengan maksimal. Oke, hanya itu pertanyaan yang saya ajukan ke Bapak. Mudah-mudahan ketika proses coaching nanti berjalan lancar ya Pak ya. Dan kompetensi yang Bapak inginkan dapat tercapai sesuai dengan tujuan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sinta, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bapak, alhamdulillah baik Pak. Oke, ya barusan dengar katanya Ibu memanggil saya Bu ya? Iya betul kira-kira Bapak. ada yang bisa saya bantu Bu? Betul Bapak, jadi gini Pak Agus, Ya. kan sekarang tuh tahun ajaran yang sekarang itu berjalan hampir 3 bulan ya Pak ya, Mhm. kurang lebih 3 bulan. Nah, saya itu mendapati peserta didik yang dimanja sekali oleh orang tuanya. Dan dia itu selalu membawa mainan ke sekolah ya. gitu ya. Nah ketika dia anak tersebut membawa mainan itu kan menjadi mengganggu konsentrasi temannya Ya, gitu. betul. Nah begitu Bapak. Oke Bu ya, Masya Allah. Nah sebelum kita lanjut, kira-kira apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita saat ini? Iya, sebetulnya sih saya ingin sedikit berdiskusi untuk mencari solusi ya Pak ya terkait permasalahan yang sedang saya hadapi gitu ya, apalagi dengan Bapak gitu sesama rekan guru, jadi bisa bertukar pikiran gitu Pak. Oke ya, intinya Ibu ingin dapat solusi Bu ya. Oke, luar biasa sekali. Kira-kira permasalahan yang Ibu Sinta tadi utarakan ya mengenai anak yang manja dan tantrum ya. Kira-kira selain hal yang tadi ada lagi gak permasalahan yang Ibu hadapi? Kalau permasalahan di kelas sih pasti kita menghadapi karakter banyak anak itu pasti ada saja masalah ya Pak ya. Tapi hemat saya masih bisa ditangani lah kalau siswa-siswa yang lain gitu. Nah hanya ini masalah yang mungkin menyita perhatian saya gitu Pak. Oke. Yang Ibu harapkan kondisinya seperti apa nih? Kalau saya sih mengharapkan anak tersebut tidak membawa mainan ke kelas gitu, sehingga dia hanya fokus ke dalam pekerjaan dan pembelajaran yang ada di kelas saja gitu Pak. Oke, baik. Nah selama Ibu menghadapi permasalahan tadi, tentunya Ibu pernah melakukan atau sedang ya hal-hal untuk menangani hal ini.
kira-kira nih apa yang sudah ibu lakukan untuk mengatasi hal ini? Ya, ketika saya mengetahui karakter dan kondisi anak tersebut, yang pertama saya lakukan adalah saya berdiskusi dengan wali kelas 1, wali kelas sebelumnya. Dan ternyata di kelas 1-nya pun anak tersebut memang begitu Pak, jadi membawa mainan dan tidak membawa mainan ke sekolah gitu ya. Kalau tidak ada mainan tersebut, si anak tersebut jadi tidak mau pergi ke sekolah. Nah setelah itu ketika saya waktu itu ada kegiatan lokakarya, karena kebetulan saya masih 6 hari sekolah ya Pak ya, kayak ketika ada kegiatan lokakarya, nah saya titipkan anak tersebut ke kelas saya, ke guru yang lain, dan si rekan saya yang lain itu kan tidak mengetahui Pak karakternya seperti itu, diambillah mainannya. Nah anak tersebut tuh tantrum, setantrum-tantrumnya, sampai di sekolah itu jadi bingung gitu ya mengatasinya seperti apa. Nah ketika itu terjadi, bukan hanya anaknya yang marah, ternyata orang tuanya pun ikut marah gitu. Kenapa anaknya sampai nangis gitu Pak. Nah setelah kejadian itu akhirnya saya memanggil orang tuanya, berdiskusi. Tadinya sih saya mengharapkan orang tua tersebut bisa bekerja sama dengan saya agar anak itu tidak membawa mainan. Tetapi saya mendapati orang tua tersebut justru menginginkan anaknya diperbolehkan Pak membawa mainan ke sekolah gitu Pak. Sangat luar biasa sekali Bu ya, tantangannya. Oke, selanjutnya Bu, dari berbagai tadi yang sudah Ibu laksanakan, kira-kira ada lagi gak suatu hal yang belum Ibu kerjakan yang itu bisa menjadi solusi, atau yang sudah dikerjakan nih tapi belum maksimal gitu, kira-kira apa? Iya Pak, nah setelah saya berbincang-bincang dengan wali kelas sebelumnya dan orang tua, karena saya rasa aduh ini bukan kurang tepat nih gitu ya, karena ternyata tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi akhirnya saya punya ide itu untuk mendekati si anak tersebut Pak, dengan memberikan tanggung jawab di kelas gitu. Nah saya punya panggilan khusus buat anak ini gitu, karena kebetulan anaknya laki-laki. Saya memanggil dia sebagai Pak Guru Cilik gitu. Jadi saya meminta tolong dia untuk mengumpulkan buku, membagikan buku, atau berdoa di depan, menutup pintu gitu. Jadi harapan saya dia jadi lupa sama mainannya gitu, jadi terfokus ke kewajibannya gitu. Oke, nah tadi ya udah luar biasa sekali dengan pendekatan anak dan dengan rekan juga gitu. Iya. Kira-kira siapa lagi nih yang bisa Ibu libatkan untuk merelasikan hal tersebut gitu, atau solusi tersebut? Saya sih ingin melibatkan anak-anak yang lain gitu Pak, peserta didik yang lain yang bisa merangkul anak ini untuk ikut bermain, ikut aktif di pembelajaran, sehingga itu tadi dia mulai lupa gitu sama mainannya gitu ya, dan fokus ke kegiatan yang ada di kelas gitu Pak. Bagus itu. Kira-kira kalau kalau kita skalakan, kira-kira Ibu ada di 1 sampai 10, kira-kira ada di mana nih kalau diskalakan? Kalau saat ini sih saya rasa saya masih di 6 ya Pak ya. 6 ya. Oke. Nah, rencananya Ibu idealnya pengennya di berapa nih? Kalau keinginan di 10 Pak. Oke, tentu ya 10 ya. Oke, kira-kira untuk mencapai hal tersebut komitmen apa nih kira-kira dari Ibu sendiri? Ya saya harus terus tidak bosan untuk terus melakukan pendekatan baik dengan anak tersebut atau juga dengan teman-teman yang lain, sehingga mengalihkan perhatiannya. Dan juga saya juga harus berkomunikasi aktif dengan orang tuanya, memastikan bahwa anaknya itu aman berada di bersama saya gitu ya, sehingga si orang tuanya sedikit melepaskan anaknya sehingga tidak manja lagi, mungkin itu Pak. Oke, bagusnya Ibu, semoga tadi komitmen rencana Ibu tadi terrealisasi dengan baik Bu ya. Nah, selanjutnya kira-kira nih apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita saat ini kira-kira Bu? Tentunya saya merasa lega ya Pak ya dengan berbincang-bincang dengan Bapak gitu. Jadi keluarlah tiba-tiba yang tadinya buntu gitu, jadi tiba-tiba keluar ide Pak. Jadi saya harus apa gitu. Oke, betul Ibu ya. Setelah tadi yang Ibu sampaikan ya, sebenarnya Ibu Sinta ini tentu sudah ada solusi yang tadi dimulai dari dengan rekan sejawat gitu ya, dengan komunikasi dengan orang tua dan juga dengan teman-temannya nih. Mudah-mudahan dari tadi skala yang 6 ini bisa terus meningkat sampai 10, dan tentunya Ibu bisa konsisten
melaksanakan hal tersebut agar nanti nilainya tentu ideal atau skala 10 Bu ya. Ya, amin. Oke, ada yang ditanyakan lagi Bu? Sudah cukup Bapak, Oke. terima kasih waktunya Bapak. Sama-sama Ibu. Ya. Alhamdulillah Pak Agus, Iya. tadi proses coachingnya telah berjalan dengan lancar. Saya tadi sudah mengamati proses percakapan Pak Agus dengan Ibu Sinta. Iya. Nah, ada beberapa yang sudah saya catat ya Pak ya. Namun sebelum saya menyampaikan catatan saya ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Bapak. Menurut Bapak, apa yang sudah Bapak lakukan tadi itu dan apa indikator yang sudah menjadi ketercapaian selama proses Bapak tadi coaching? Oke, alhamdulillah tadi sudah melaksanakan ya prinsip, sudah dilakukan prinsip coaching, yaitu tadi sesuai yaitu kemitraan ya, memaksimalkan potensi juga gitu, potensi coach tentunya ya, dan kompetensi inti saya sudah mendengarkan aktif serta pertanyaan yang berbobot ya. Iya, betul sekali ya Pak. Dari catatan saya juga Bapak sudah melaksanakan prinsip tersebut, lalu juga Bapak sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu Sinta dengan nyaman mengungkapkan permasalahannya tadi, dan Bu Sinta juga sudah menemukan solusinya sendiri dari pertanyaan berbobot Bapak tadi ya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan nanti ketika melaksanakan coaching lagi Pak? Tadi pertanyaan berbobot udah, berarti selanjutnya adalah kehadiran yang penuh Bu ya, karena saya harus lebih fokus gitu. Seharusnya saya melaksanakan teknik stop supaya coach lebih tenang juga tentunya Bu ya. Iya, betul sekali ya Pak. Ketika kita bercakap-cakap, lebih baiknya kita ada, supaya lebih nyaman, kita ada teknik stop dulu yang sudah kita pelajari waktu itu ya Pak ya. Iya betul. Selamat, terima kasih Pak Ya, Agus. sama-sama. Semoga proses ini bisa menjadi bekal Bapak untuk nantinya ketika melaksanakan coaching lagi dengan orang lain, Amin. bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh Bapak. Amin. Terima kasih Bu. Oke, assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Pak Agus. Oke, Bu Sinta akan melakukan coaching ya kepada coach ya. Betul. Oke. Namun sebelum itu mungkin izin saya menyampaikan beberapa hal gitu ya. Sebelum memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu nanti ya dengan coach. Namun sebelum memulai percakapan, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya, sehingga Ibu juga tahu rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya nanti. Yang pertama adalah saya harapkan ketika proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan yang kedua, Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga, jangan lupa ketika melakukan percakapan Ibu ya, menerapkan alur Tirta ya. Tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan jadi acuan saya. Nah, sebelumnya saya juga akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu Sinta ya. Kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan selama proses percakapan nanti? Ya, baik Bapak, terima kasih. Yang akan saya kembangkan nanti tentu saja saya akan menjadi pendengar yang aktif ya, dan juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot Pak. Oke ya. Nah, dari dua kompetensi tadi kira-kira mana yang ingin Ibu kembangkan dulu? Sepertinya pertanyaan berbobot ya Pak ya, karena pertanyaan berbobot itu agar si coach itu dapat menggali potensinya sendiri ya Pak ya, sehingga dapat menemukan solusinya sendiri yang tepat untuk memecahkan permasalahan yang beliau hadapi gitu. Oke. Selanjutnya perihal indikator ketercapaian, kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti apa?
dalam proses percakapan nanti saya dapat melaksanakan alur tirta ya Pak ya, dengan alur tirtanya urut gitu terhadap koci, dan dapat menemukan solusi, koci tersebut dapat menemukan solusi yang maksimal gitu Pak. Oke ya, mungkin itu saja yang saya tanyakan Bu ya. Mudah-mudahan nanti percakapan atau coachingnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang Bapak. Waalaikumsalam Bu Cinta. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu. Ibu saya tuh mau ngobrol-ngobrol sama Ibu. Iya, tadi saya dengar katanya Bu Putri manggil saya ya. Iya, Ya, betul, gimana Bu Putri? Ini saya teh hari ini kewalahan sekali Bu ya. Hari ini saya ngajar bahasa Indonesia di kelas. Ya. Nah, kebetulan anak-anak saya itu masih banyak yang belum bisa baca, Bu. Saya itu kan ngajarnya kelas 3. Anak-anak yang nggak bisa baca itu ada 7 orang, Bu. Ya. Nah, hal itu teh membuat saya sedikit keberatan, apalagi udah di kelas 3 gitu, Bu. Betul, oke. Ada, Insya Allah ya tantangannya ya Bu Putri ya. Oke, tapi sebelum kita berbicara lebih jauh nih Bu Putri ya, kira-kira apa sih yang ingin Bu Putri dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang pertama saya ingin curhat dulu kayak Bu ya, biar saya merasa kayak tenang gitu. Yang kedua saya ingin dari percakapan kita ini ada solusi mungkin Bu nanti. Betul, iya ya. Jadi intinya mungkin Bu Putri ingin ada solusi dari permasalahan yang sedang Bu Putri hadapi gitu ya. Iya. Oke. Terkait tadi permasalahan itu tadi anak yang belum bisa baca di kelas 3 ya Bu Putri ya? Betul ya? 3. Nah tapi selain itu ada lagi nggak yang Bu Putri keluhkan gitu? Awalnya sih Bu saya taunya nggak 7 orang ya Bu ya. Awalnya itu di tahun ajaran baru, saya itu berbicara dengan wali kelas sebelumnya. Wali kelas sebelumnya itu menitipkan kepada saya kayak, Bu Putri tolong ya di kelas ini ada 5 orang katanya yang belum bisa baca. Jujur aja saya kaget ya Bu ya. Tapi setelah saya identifikasi di kelas ternyata ada 7 orang gitu Bu. Apalagi kan sekarang kelas 3, kalau misalnya hanya 1 atau 2 anak yang belum bisa baca sih oke. Tapi kalau 7 itu lumayan berat Bu. Betul. Untuk saya sendiri gitu. Iya, aduh ya kalau 7 sih sudah lumayan banyak ya Bu Putri ya. Baik Bu Putri, Masya Allah ya tantangannya. Nah sebenarnya situasi apa sih yang ingin Bu Putri rubah itu? Situasi utama yang ingin saya rubah, pertama saya ingin kelas 3 ini semuanya sudah bisa baca 100% ya Bu ya. Apalagi nanti materi pelajaran di kelas 4 itu sudah mulai banyak dan juga tingkatnya juga sudah semakin sulit. Maka saya ingin ketika nanti kelas 4 7 orang ini udah bisa gitu Bu. Udah bisa baca semua. Betul gitu ya. Oke. Selama Bu Putri menghadapi permasalahan ini nih ya, apa saja sih langkah-langkah yang sudah Ibu Putri lakukan gitu untuk mengatasi masalah ini? Hal pertama yang saya lakukan itu dari 7 orang tersebut saya identifikasi dulu Bu, mana yang memiliki kemampuan rendah, kemampuan bacanya paling rendah, mana yang sedang, dan juga mana yang kemampuan bacanya tinggi. Nah setelah saya identifikasi, saya mengelompokkan dan saya melatih fokus dulu ke yang sudah lumayan lancar ya Bu ya, supaya nanti ke depannya setelah mereka sudah bisa baca yang lancar ini saya bisa lepas dan nantinya saya bisa fokus ke anak yang memiliki kemampuan membaca yang rendah. Masya Allah ya, berarti Ibu sudah melakukan upaya mengidentifikasi permasalahan dan juga mengelompokkan ke dalam 3 kelompok tadi ya, betul. Yang mungkin yang sedang, rendah, dan tinggi mungkin begitu ya Bu ya. Oke. Kira-kira ada tidak Bu rencana yang akan Ibu lakukan atau yang belum Ibu laksanakan, atau mungkin sudah dilaksanakan tetapi hasilnya belum optimal begitu Bu Putri? Sebenarnya Bu, rencana saya itu saya ingin membimbing anak yang belum bisa baca ini di waktu khusus, misalnya ketika istirahat atau ketika sebelum belajar, 10 menit sebelum belajar, dan juga ada waktu ketika pulang sekolah. Cuma dikarenakan saya banyak sekali kesibukan ya Bu ya, salah satunya CGP ini, lalu kegiatan-kegiatan sekolah lain, program sekolah yang lain, untuk rencana membimbing anak di luar jam pelajaran itu masih belum saya laksanakan Bu, karena mengingat lagi tadi kegiatan saya yang masih banyak gitu. Iya baik ya, Masya Allah, berarti tugas seorang guru itu sekarang luar biasa sekali tantangannya Bu Putri ya. Oke. Kira-kira menurut Ibu Putri siapa lagi yang bisa membantu Ibu untuk merealisasikan rencana Ibu?
Iya, menurut saya yang kunci utama untuk anak bisa uh, memiliki kemampuan membaca cepat itu yang pertama orang tua ya Bu ya. Karena waktu yang ada di sekolah itu sedikit, apalagi ini kan kemampuan dasar membaca, maka anak itu lebih baiknya di rumah dilatih gitu ya Bu. Jadi saya sudah berbicara dengan orang tua murid, kepada orang tua murid yang kemampuan membacanya rendah untuk berlatih di rumah gitu Bu, supaya anak itu di sekolah tinggal ngelancarin gitu Bu. Selain itu juga saya juga udah memberikan tugas ke anak PR membaca, karena biasanya anak itu kalau nggak disuruh gurunya suka nggak mau gitu ya Bu ya, kadang tuh. Oke Bu Putri, jika digambarkan nih dari skala 1 sampai 10 nih, menurut Bu Putri di mana sih posisi Bu Putri sekarang ini? Untuk sekarang saya masih belum puas ya Bu ya dengan diri saya masih merasa ada di 5 Bu, karena tadi ya banyak kegiatan, lalu sayanya masih belum bisa terlalu fokus ke anak tersebut, maka saya menilai diri saya masih 5 gitu. Rencananya ingin di skala berapa Bu Putri? 9 atau 10 Bu. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya Bu. Ya, 9 atau 10 ini saya harapkan setelah saya selesai CGP ini, kegiatan lain juga saya bisa fokus ke anak ini gitu nanti di semester 2. Mudah-mudahan ya Bu Putri ya. Oke. Kira-kira untuk mencapai skala 9 atau 10 itu apa komitmen Bu Putri terhadap rencana Bu Putri? Ya, komitmen saya tadi, saya ingin memfokuskan dulu ke anak yang memiliki kemampuan membacanya sudah tinggi tadi, bukan tinggi, sedang tadi, yang sudah lumayan lancar, supaya nanti mereka bisa udah lancar membaca. Jadi lepas dari saya latihan, lalu nanti komitmen saya kemudian saya terus melatih, memfokuskan kepada anak yang benar-benar belum bisa baca seperti itu. Ya baik, Masya Allah Bu Putri ya, mudah-mudahan segera terrealisasi ya Bu Putri ya. Oke Bu Putri, setelah tadi Ibu menyampaikan permasalahan Ibu, lalu menyampaikan juga langkah-langkah yang telah dan akan Ibu laksanakan, apa sih yang sudah didapatkan dari perbincangan kita hari ini? Alhamdulillah Bu, dari perbincangan kita tadi walaupun singkat, saya jadi terbayang rencana saya. Yang pertama tadi, saya harus terus berkomunikasi dengan orang tua. Lalu yang kedua, saya memfokuskan dulu sesuai dengan kemampuan anak tadi ya. Lalu yang ketiga, terus berkomitmen saya untuk terus melatih anak membaca supaya nanti di kelas 4 semuanya bisa baca. Alhamdulillah, jadi tergambar Bu. Betul ya, oke. Tapi Masya Allah Bu Putri, setelah tadi disampaikan ternyata solusi-solusinya sudah mulai tergambar ya, akan seperti apa nantinya. Dan mudah-mudahan dari skala 5 tadi ya Bu ya, bisa mencapai 10 ya Bu Putri ya. Iya. Dan mudah-mudahan apa yang Ibu Putri lakukan bisa konsisten sehingga nantinya hasilnya bisa bisa tercapai dengan maksimal. Amin. Begitu Bu Putri, terima kasih Bu. Ya. Oke Ibu, sudah tadi dilaksanakan Bu ya. Ya. Tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan Coach ya. Ada beberapa hal catatan gitu, namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu ya. Apa yang sudah Ibu lakukan dan apa indikator yang sudah menjadi indikator ketercapaian selama proses Ibu tadi? Ya baik Bapak. Saya tentunya sudah melaksanakan prinsip coaching ya Pak ya, yaitu kemitraan dan memaksimalkan potensi coaching gitu ya. Dari kompetensi inti saya sudah menjadi pendengar yang aktif, mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot Pak. Oke ya. Ya, di catatan saya Ibu sudah melaksanakan prinsip tadi ya, Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot, itu semua sudah terlaksanakan. Catatan saya juga tercatat bahwa Ibu sudah melaksanakan alur tirta Bu ya. Selanjutnya kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Rasanya saya ingin kehadiran penuh ya Pak ya. Saya harus lebih fokus terhadap coaching, dan seharusnya saya melaksanakan mungkin teknik stop dulu mungkin ya, agar si coaching tersebut merasa rileks dulu mungkin sebelum menyampaikan permasalahannya Pak. Oke, terima kasih Ibu. Selamat Ibu ya. Semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nanti Ibu bisa menjadi coach yang sesuai harapan,
yang diharapkan oleh Ibu. Ya, segitu saja dari saya. Terima kasih. Akhiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Ibu baik. Iya. Hari ini Bu Putri akan mengadakan coaching ya dengan Iya, coaching. betul. Oh iya betul. Tapi sebelum memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer ya Bu Putri ya, Iya. yang akan melihat proses coaching Ibu Putri nanti dengan coaching. Namun sebelum Bu Putri memulai percakapan, ada beberapa hal nih yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dari observasi saya. Sehingga nanti Bu Putri tahu gitu ya rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya apa gitu ya. Ya, Yang pertama, saya harapkan ketika proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang kedua, kemudian Bu Putri juga sudah memiliki kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga, jangan lupa ketika melakukan percakapan Ibu Putri menerapkan alur Tirta ya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Baik, itu adalah rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya ya Bu Putri ya. Oke, sebelumnya saya boleh mengajukan pertanyaan? Boleh. Oke, ya. Kira-kira nih Bu Putri, kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan selama proses percakapan nanti? Kebetulan karena saya masih merasa kurang ya Bu ya, saya ingin mengembangkan yang pertama kesadaran penuh dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, baik. Oke, dari dua kompetensi yang Ibu sudah utarakan barusan, kompetensi mana yang pertama ingin Ibu kembangkan? Yang ingin sekali saya kembangkan itu di yang pertanyaan berbobot ya Bu ya, supaya nanti ketika coach menyampaikan permasalahannya dia bisa menggali potensi dan solusinya sendiri gitu Bu. Saya ingin itu. Ya, Masya Allah ya. Lalu perihal indikator ketercapaian, kira-kira indikator ketercapaian apa yang Ibu Putri tuju dalam proses percakapan nanti? Tentu saja saya ingin ketika nanti proses coaching, saya ingin prosesnya itu sesuai dengan alur Tirta tadi yang sudah Ibu sebutkan, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Oke, baik Bu Putri, hanya itu saja yang saya tanyakan. Mudah-mudahan percakapan dapat berjalan dengan lancar dan serta tujuan dan dapat tercapai sesuai dengan yang Ibu Putri harapkan. Begitu mungkin Bu Putri ya? Ya, siap. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Pak Agus sehat Pak Agus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi Pak Agus manggil saya ya Pak ya? Iya, betul. Gimana Pak? Ada apa Pak? Ya kebetulan udah 1 bulan ini ada beberapa siswa yang sering telat datang ke sekolah yang harusnya pukul 7. Nah ini 7.15, 7.10 baru datang ke sekolah gitu Bu. Oh iya, tadi ya ada siswa yang telat datang ke sekolah. Itu berapa orang Pak biasanya? Ini ada 4 orang. Oh, 4 orang. Selalu sama seperti itu Pak? Kalau orangnya maksudnya berbeda-beda, berbeda-beda gitu, tapi tidak berbarengan. Oh gitu. Tapi intinya mereka selama sebulan ini udah sering telat gitu ya. Sering telat. Dalam catatan saya kurang lebih mereka udah lebih dari 7 kali ya. Oh telat, banyak ya Pak ya? Telat ke sekolahnya datang. Oke. Pak Agus, sebelum kita berbicara lebih jauh nih, kira-kira apa yang ingin kita dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Saya intinya ingin mendapatkan solusi ya, khususnya terkait permasalahan anak-anak yang tadi sering telat datang ke sekolah. Oke, solusi dari anak yang sering telat. Nah Pak Agus, dari permasalahan yang Pak Agus tadi utarakan, kira-kira ada yang lain nggak yang Bapak keluh kesahkan? Karena datang ke sekolahnya telat, otomatis masuk kelasnya pun menjadi telat gitu Bu ya. Jadi akhirnya menghambat, jadi ketinggalan pelajaran akhirnya orang-orang tersebut. Oke, betul sekali Pak ya, kalau misalnya anak terlambat bisa mengganggu proses pembelajaran juga ya. Ketika anak masuk kelas, anak-anak yang lainnya jadi tidak fokus, gurunya juga tidak fokus ya Pak ya.
Nah, sebenarnya apa situasi yang ingin Pak Agus dapatkan? Yang saya harapkan tentunya si anak-anak yang telat ini kembali masuk sekolah atau datang ke sekolah jam 7 atau waktu normal, sehingga pembelajaran efektif dan tidak terganggu oleh siswa-siswa yang telat tadi, Bu. Oke. Nah, pasti dari yang sudah Pak Agus alami, permasalahan yang sudah terjadi, selama itu Pak Agus pasti sudah ada langkah nih. Nah, Pak Agus sudah melaksanakan apa dari langkah tersebut? Yang baru saya laksanakan saat ini, pertama adalah teguran, juga komunikasi dengan wali kelasnya agar anak-anak tidak telat, Bu. Jadi baru itu saja, baru teguran dan kerjasama sama wali kelasnya. Oke. Yang pertama teguran dan juga komunikasi. Kalau boleh tahu Pak, Bapak cara menegurnya gimana Pak? Saya sendiri belum bisa menegur secara dalam artian keras ya, lebih ke secara lemah lembut gitu ya, secara pendekatan dengan nasihat dari hati ke hati gitu, Bu ya. Jadi diingatkan lebih tepatnya lah gitu. Iya. Jadi Bapak melaksanakan pendekatan dari hati ke hati apa ya, supaya anak juga tidak merasa terbebani atau merasa bersalah seperti itu ya Pak ya. Nah, menurut Pak Agus nih, selain Pak Agus, siapa lagi yang bisa memecahkan masalah ini Pak, atau membantu Bapak untuk supaya anak tersebut tidak telat lagi? Yang saya rasa sepertinya orang tua siswa itu harus bisa dilibatkan gitu, karena kita di sekolah pasti ada hubungan dengan erat dengan orang tua, yang dimana orang tua pun harus dilibatkan dalam kedisiplinan dan pembelajaran siswa, khususnya untuk anaknya. Iya. Selain orang tua ada lagi Pak? Mungkin kepala sekolah juga bila diperlukan gitu ya, kesiswaan. Kepala sekolah dan kesiswaannya Pak ya. Nah, menurut Pak Agus nih, jika digambarkan skala 1 sampai 10, apa yang sudah dilakukan Pak Agus ini di mana skalanya? Baru di angka 5 sepertinya. Wah, lumayan kecil ya Pak ya? Gitu. Belum ada perubahan sama sekali soalnya dalam 1 bulan terakhir ini gitu. Angka 5, Pak Agus rencananya ingin skala berapa Pak? Ya, tentunya pasti di angka 10 Bu ya. Iya pasti. Nah, jika ingin Pak Agus nih ingin angka 10, pasti harus ada komitmen ya Pak ya. Betul. Nah, komitmen apa nih yang akan Pak Agus laksanakan? Pertama, yang sudah berjalan seperti tadi, teguran, kerjasama dengan wali kelas tetap berjalan, namun di samping itu komunikasi dengan orang tua, khususnya kerjasama dalam mengingatkan anak-anaknya dan kerjasama untuk supaya anak-anaknya bisa berangkat lebih awal sehingga tidak telat lagi datang ke sekolah. Oke. Nah, menurut Pak Agus, dari yang sudah kita dapatkan percakapan ini apa Pak? Jadi saya menemukan ide-ide yang lain Bu ya, ide-ide yang baru yang itu insya Allah bakal jadi solusi dari melengkapi dari hal-hal yang sudah saya lakukan tadi, dan alhamdulillah saya jadi lebih terbuka juga, jadi menambah ide gitu Bu ya. Iya. Untuk melaksanakan hal tersebut. Oke, Pak Agus, kalau boleh saya tarik kesimpulan dari percakapan kita tadi, sebenarnya Pak Agus sudah tahu solusinya apa ya. Dari yang pertama dimulai dari teguran dari hati ke hati, lalu adanya komunikasi dengan anak tersebut dan juga orang tua. Jadi Pak Agus sudah melaksanakan kolaborasi apa ya. Yeah. Mudah-mudahan dari solusi yang Pak Agus sampaikan tadi, anak tersebut bisa menjadi apa yang Pak Agus inginkan. Amin. Makasih Bu ya. Iya, sama-sama Pak Agus. Oke, Bu Putri, alhamdulillah ya proses coachingnya sudah selesai ya. Tadi saya juga mengamati proses percakapan Bu Putri dengan coach Pak Agus tadi ya. Sudah ada beberapa catatan, namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu ya Bu Putri ya.
Kira-kira apa ya dari yang Ibu tadi sudah lakukan, indikator apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian selama proses tadi, Bu Putri? Oke, tadi selama proses saya merasa saya sudah mencapai indikator kemitraan dan juga memaksimalkan potensi coaching. Dan kompetensi yang sudah saya kembangkan tadi seperti yang saya inginkan, yang pertama kesadaran penuh dan juga menanyakan pertanyaan berbobot. Tuh, baik-baik. Ya, tadi di catatan saya juga Bu Putri sudah melaksanakan prinsip-prinsip tersebut ya. Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot ya. Itu semua sudah terlaksana dan catatan saya juga tercatat bahwa Ibu sudah melaksanakan alur tirta ya. Iya, betul. Iya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan, Ibu Putri? Saya ingin mengembangkan kesadaran penuh, Bu, sebenarnya. Tadi saya kurang puas karena saya ingin lebih fokus lagi supaya coach itu merasa lebih terbuka, lalu bisa menyampaikan solusinya lebih kritis mungkin gitu, Bu. Iya, baik. Selamat Ibu Putri ya, dan terima Terima kasih. kasih. Semoga proses ini menjadi bekal untuk Bu Putri agar nantinya Ibu bisa menjadi coach yang sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh Ibu Putri ya. Amin. Oke, terima Terima kasih, kasih, Bu Putri. Bu. Sami-sami.